ada yang mu, ada yang u. Faktor A disebut dengan difusi OD, ini berkaitan untuk kolom isian. Kemudian difusi molekul. Molekul nanti kan selama dia mengalir di dalam kolom itu akan terdifusi ke dalam fasa diam. Kemudian yang C adalah berkaitan dengan perbedaan massa. Karena nanti setelah molekul tersebut terdifusi dalam fasa diam itu harus kembali lagi ke fasa gerak supaya bisa dikeluarkan. Nah, ini kan terjadi proses pemindahan massa antara fasa diam ke fasa gerak atau sebaliknya fasa gerak ke fasa diamnya. Nah, kalau secara dijelaskan kenapa difusi ED ini hanya berperan atau berpengaruh terhadap kolom isian. Jadi kalau kolom isian ini di fasa diamnya ini ada suatu partikel yang mempunyai ukuran tertentu. Nah, di sini kenapa difusi berpengaruh? Karena kalau ukuran dari molekulnya tidak seragam, maka komponen yang sama itu melewati fasa diamnya itu dengan berbagai macam atau berbagai jalan. Jadi ini misalnya ini satu komponen, tapi karena ukuran dari si partikel yang mengisi kolom itu tidak seragam, maka setiap komponen yang dalam sampel tersebut berbeda-beda lajunya atau jarak tempuhnya. Nah, akibatnya kurvanya itu melebar. Kurva melebar ini tidak kita inginkan. Jadi kurvanya harus runcing. Jadi kalau misalnya ukuran tidak seragam, ini akan berpengaruh. Ataupun kalau ukuran seragam, tetapi sangat rapat, ini ukurannya seragam, bulat-bulat, tapi yang ini ukurannya lebih besar, ini ukurannya lebih kecil. Nah, ini kan jelas akan berbeda. Laju komponennya yang melewati kolom yang ukuran besar dengan ukuran kecil akan berbeda. Nah, ini jelas akan mempengaruhi kurva dari kromatografi atau yang disebut dengan kromatogramnya. Jadi kalau kromatogramnya akan semakin lebar kalau jarak tempuhnya berbeda-beda. Nah, itu hanya berlaku kalau kolomnya adalah kolom isian. Kalau kolomnya itu disebut kolom kapiler, nah kalau kolom kapiler ini tidak ada partikel-partikel, dia hanya menempel di bagian dinding si kolomnya. Jadi yang tengahnya kosong. Nah, tentunya ini dengan bebasnya si senyawa yang akan kita pisahkan itu melewati kolom tersebut. Tidak ada faktor difusi ID-nya. Tetapi justru harus kita perhatikan adalah kemampuan difusi molekulnya terhadap fasa diamnya atau perpindahan massanya. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi difusi molekul maupun perpindahan massa, maka proses pemisahan tidak akan berlangsung. Jadi untuk kolom kapiler yang faktor berpengaruh hanya untuk faktor B dan faktor C. Faktor difusi ED atau A itu tidak berpengaruh terhadap pada kolom kapiler. Nah, ini pengaruhnya difusi longitudinal atau difusi molekul. Ya. Kalau si senyawanya itu laju kecepatan dari fase geraknya itu optimum atau relatif cepat, maka kurva yang dihasilkan itu runcing. Karena prosesnya itu diharapkan di satu daerah, tidak melebar. Berbeda kalau laju si fase geraknya itu lambat, maka dia akan difusi molekulnya itu hampir di daerah yang lebih lebar. Akibatnya apa? Puncaknya menjadi lebar. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi
kecepatan dari fase gerak ini berpengaruh terhadap proses difusi molekulnya. Kemudian juga berkaitan dengan perpindahan massa. Nah, perpindahan massa ini kalau misalnya dia terlalu cepat, laju fase geraknya, maka cenderung yang terikat di fase diam itu lebih sedikit, lebih banyak. Sedangkan yang terbawa oleh fase gerak itu lebih sedikit. Ini sebenarnya yang kita tidak inginkan. Kenapa? Karena kalau dia sedikit, maka yang nanti terdeteksi oleh detektor itu menjadi sedikit, jadi banyak tertahan di dalam fase diamnya. Nah, kalau kita agak diperlambat, nah diharapkan ada kesetimbangan antara yang di fase diam dengan di fase gerak ini yang kita harapkan. Makanya kenapa kita harus mencari bagaimana supaya laju dari fase geraknya ini, proses perpindahan massanya akan terjadi kesetimbangan di antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Nah, kalau digambarkan secara grafik, ini di sini laju, sumbu X adalah laju, sumbu E-nya adalah HETP atau H. Ini kalau yang difusi eddy ini stabil, ya. Ini hanya berpengaruh kalau untuk kolom yang ada partikelnya, ada partikel padatannya. Tapi kalau yang kolom kapiler nyaris tidak ada faktor A-nya ini. Kemudian yang faktor B-nya, menjadi ini logaritmik, ya. Semakin lama semakin rendah. Karena kalau U-nya semakin kecil, maka faktor B-nya menjadi kecil. Nah, kebalikannya, yang faktor C, perbedaan massa, ikan. Tapi kalau untuk kolom kapiler itu faktor B dan faktor C. Mana supaya faktor B-nya ini seminimal mungkin, karena kalau nilai HETP-nya kecil maka dikatakan itu lebih efisien atau proses pemisahannya bagus. Maka kalau secara digabungkan maka akan didapatkan kurva seperti ini. Seperti melengkung ini, kita cari daerah U yang seminimal mungkin. Nah, ini kita dapatkan di daerah ini. Kecepatan optimumnya. Nah, kalau untuk mendapatkan kecepatan optimum ini sebenarnya tidak bisa hanya dari rumus, harus kita lakukan try and error. Jadi coba-coba, di mana nilai efisiensi kolomnya itu paling kecil. Dan secara kesimpulan bahwa efisiensi kolom dari kromatografi atau kemampuan si kromatografi itu dapat memisahkan beberapa komponen-komponen itu sangat berpengaruh terhadap nilai HETP-nya atau nilai H. Dari nilai H atau HETP itu harusnya mempunyai nilai yang kecil. Kalau nilai kecil maka dikatakan semakin efisien. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kolom adalah panjang kolom, kemudian jumlah fase diam, dan laju fase gerak. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Wah, jangan-jangan saya ngomong sendiri dah. Dari saya belum ada, Bu. Yang lainnya? Saya juga belum ada ini. Atau
Itu mahasiswanya hanya 2 orang ya. Saya juga belum ada, Bu. Nanti guys, perlu saya absen satu persatu. Terutama yang kelas A ya. Kelas A. Oke, tadi jadi efisiensi atau kemampuan memisahkan dari kromatografi itu dilihat dari nilai HETP ya, atau dikatakan sebagai efisiensi kolom. Yang sangat berpengaruh adalah panjang kolom, dimensi kolom ya, kemudian jumlah fasa diamnya dan laju fasa geraknya. Nah, sekarang kita langsung ke instrumen yang digunakan pada saat praktikum, yaitu GC. Sudah terlihatkah PowerPoint-nya? Ada, Bu. Kromatografi gas ya, atau GC, gas kromatografi. Nah, sebenarnya yang disebut kromatografi gas itu ada 2 ya. Memang Pak disebut kromatografi gas itu karena fasa geraknya adalah gas. Tetapi fasa diamnya ada 2 macam, ada yang padatan, ada yang fasa diamnya cairan. Kalau fasa geraknya gas, tetapi fasa diamnya padatan, itu disebut dengan GSC. Jadi hati-hati yang disebut dengan kromatografi gas itu apakah GSC, yang absorpsi, atau yang satu lagi, di mana fasa diamnya adalah cair. Kalau fasa diamnya cair, itu disebut dengan GLC, gas liquid chromatography, di mana mekanisme pemisahannya berdasarkan pada pemisahan partisi atau sebagian-sebagian. Jadi kalau orang mengatakan kromatografi gas itu sebenarnya ada 2 pengertian, apa GSC atau ke GLC. Nah, alat yang digunakan sebagai praktikum itu adalah GLC, bukan GSC. Jadi instrumen yang digunakan untuk kalian praktikum adalah yang ini, gas liquid chromatography. Jadi fasa diamnya adalah fasa diam cair. Proses pemisahannya sama, akan terjadi perbedaan migrasi dari komponen-komponen karena akibat interaksi campuran tersebut terhadap fasa diamnya. Jadi interaksi dengan fasa diamnya ini mengakibatkan terjadinya perbedaan migrasi atau pergerakan dari komponen-komponen ini. Pergerakan komponen ini nanti deteksi oleh detektor yang dinyatakan dengan waktu retensi. Oke. Jadi yang GSC itu berdasarkan pada absorpsi. Nah, fasa diamnya itu kan sebagai absorben padatan bentuknya, silica gel, alumina atau grafit karbon ya. Fasa geraknya sama antara GSC dengan GLC itu sama. Bisa helium, bisa hidrogen, bisa nitrogen. Tergantung mana yang kita pilih. Kalau di tingkat pendidikan kita cari bukan mana yang paling murah di antara 3 ini. Yang GLC, yang ini yang instrumen yang kalian gunakan untuk praktikum adalah GLC. Fasa diamnya tadi sama dengan yang fasa GSC, fasa geraknya helium, hidrogen, dan nitrogen. Nah, fasa diamnya adalah cairan, bisa polyethylene glycol yang sifatnya polar, atau dimetil polisiloksan yang sifatnya nonpolar, atau campuran yang sifatnya nonpolar. Jadi yang
pemisahannya berdasarkan pada partisi ini adalah lebih disebabkan adanya perbedaan kepolaran. Jadi kalau kita akan menganalisis dengan menggunakan GLC, nah itu harus kita perhatikan apakah fasa diamnya polar, non-polar, atau intermediate polar atau semipolar. Nah itu nanti disesuaikan dengan sampelnya. Jadi kalau sampelnya polar, tidak mungkin kita menggunakan non-polar. Kenapa? Pasti tidak akan terjadi interaksi. Akibatnya tidak akan terjadi perbedaan migrasi. Nah kalau tidak ada perbedaan migrasi akan ada dua kemungkinan, ada puncaknya berdempetan atau menjadi satu, tidak terjadi proses pemisahan. Itu harus kita perhatikan adalah kepolaran dari fasa diam dan sampel yang akan kita uji. Jadi kalau berdasarkan kepolaran ini cenderung seperti pada ekstraksi cair-cair yang counter current, di mana dia berinteraksi di antara dua fasa gerak dan fasa diam. Nah, yang GLC ini karena fasa geraknya adalah gas, tentunya sampelnya harus dalam bentuk gas. Jadi kalau dia padatan, kita lakukan dulu, baru kemudian kita suntikan. Syaratnya harus semuanya menguap atau bisa diubah menjadi gas. Yang cairan juga sama, harus seluruhnya bisa diubah dalam bentuk fasa gas. Kalau tidak dapat, tentunya nanti akan mengganggu pada proses identifikasi atau analisisnya. Nah, kita langsung ke instrumennya, ya, instrumen GC atau instrumen GLC. Ini mungkin sebagian sudah ujian. Di situ ada gas membawa, ada filternya, ada kontrol flow-nya. Nah, ini terpasang di dalam alat, ya. Kemudian ada injektor untuk memasukkan sampel. Kemudian ada kolom, dan ini bagian yang memisahkan campuran tersebut menjadi beberapa komponen. Nah, kolomnya ada diletakkan atau dipasang di daerah oven. Nah, kemudian komponen yang sudah terpisah itu nanti masuk ke detektor. Baru oleh detektor nanti diubah ke dalam sinyal listrik yang nanti masuk ke recorder atau komputer. Jadi komponen utamanya adalah ada gas pembawa, ada injektor, ada kolom dan oven, dan juga ada detektor. Nah, jumlah gas yang digunakan itu sangat dipengaruhi oleh jenis detektor. Detektornya nanti ada sekitar 11 macam, tapi yang sering digunakan 2 macam. Nanti saya akan jelaskan detektor apa saja yang sering kali digunakan. Nah, di situ ada komponen utama adalah gas membawa. Ini berperan sebagai fasa geraknya. Nah, kenapa yang tadi kan ada teori laju, nah, itu yang berperan adalah gas membawanya atau fasa geraknya. Gas membawa ini fungsinya hanya membawa sampel atau membawa standar atau membawa komponen melewati fasa diam dan juga nanti mengeluarkannya dari kolom. Dia tidak boleh berinteraksi dengan sampel ataupun berinteraksi dengan fasa diamnya. Maka sifatnya harus inert. Yang inert itu adalah paling bagus adalah helium. Tapi harganya sangat-sangat mahal. Kemudian hidrogen. Ini lebih ringan, tetapi tingkat bahayanya sangat besar. Nitrogen, nah ini, nitrogen ini harganya relatif murah dibandingkan yang helium. Kemudian sifat bahayanya itu lebih aman dibandingkan yang hidrogen. Maka di Politeknik
digunakanlah gas pembawanya nitrogen karena relatif murah, kemudian tingkat bahaya juga rendah. Hanya meskipun murah, kita harus menggunakan yang kemurniannya tinggi, ya. Jadi tidak sembarang hanya gas nitrogen saja, tidak, harus ultra high purity, jadi kemurniannya tinggi, hampir mendekati 99,9% kemurniannya. Nah, gas mewah ini kan harus kita atur, karena apa? Karena tadi seperti teori laju tadi adalah fase gerak laju, fase gerak ini berpengaruh terhadap efisiensi kolom, jadi harus kita atur lajunya. Nah, untuk pengaturannya bisa dari regulator yang ada di tabung gas yang terpasang di tabung gas, atau dan juga bisa digunakan di pakai flow meter di alatnya. Nah, yang aman itu kita dua pengaturan, di regulatornya dan di instrumennya atau di computerized-nya kita atur. Itu lebih aman. Kemudian komponen yang berikutnya adalah injektor. Injektor ini untuk memasukkan sampel, terutama sampel yang bentuk cairan. Bentuk gas juga bisa, tapi yang jelas adalah cairan. Yang sering kita gunakan adalah cairan. Jadi sebenarnya ada dua jenis yang injektor ini, ada yang split, ada yang splitless, ya. Split ini kalau larutan yang kita suntikan itu berlebih, itu bisa dikeluarkan kelebihannya. Nah, kalau yang splitless, nah ini yang justru seringkali menumpuk di injektor. Jadi kalau yang volume yang kita suntikan itu terlalu banyak, dia numpuk di daerah injektornya. Ini jelas akan mengotori daerah injektornya. Di daerah injektor ini dialirkan fase gerak atau gas pembawa. Kenapa? Karena begitu sampel itu diubah atau standar itu diubah ke dalam bentuk gas, langsung dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah kolom. Nah, di sini kolomnya ada dua jenis. Ini kalau yang GC yang lama itu ada di sebelahnya, UV visible, ya. Itu kalau GC yang lama. Ini kolomnya bentuknya seperti ini, yang terbuat dari logam. Nah, kalau terbuat dari kolom ini disebut sebagai kolom isian. Nah, di kolom isian ini faktor A pada persamaan Van Dimter itu sangat berpengaruh, ya. Meskipun ini lebih awet sebenarnya, lebih awet. Berbeda kalau menggunakan kolom kapiler, ya. Kolom kapiler ini terbuat dari kaca atau silika yang tentunya kan disebut dengan kapiler, ukurannya diameternya sangat kecil, ya. Nah, seperti halnya tadi teori plat, dimensi kolom itu berpengaruh. Jadi kalau yang diameternya besar, maka tidak terlalu panjang, karena nanti diharapkan jumlah fase diamnya cukup banyak. Tetapi kalau diameter kolomnya adalah kecil, harus kita imbangi dengan panjangnya. Makanya yang kolom kapiler itu panjangnya lebih dari 5 meter, beda dengan yang kolom isian, itu panjangnya kurang dari 5 meter. Tapi diameternya jauh lebih besar dibandingkan dengan kolom kapiler. Jadi intinya kedua jenis kolom ini jumlah fase diamnya akan berpengaruh. Nah, makanya diakali dengan dimensinya. Jadi yang kolom isian tadi itu sebenarnya ada partikel padatan
yang setiap partikel dilapisi oleh fasa diam yang bentuknya fasa diam cair. Karena GLC kan fasa diamnya cair, jadi ada padatan di mana permukaannya dilapisi oleh fasa diamnya. Fasa diamnya dalam bentuk cairan. Nah, karena bentuknya cairan, tentunya dia berupa polimer yang mempunyai ketahanan suhu yang relatif tinggi. Nah, ini untuk kolomisian ini faktor A atau divisi ED-nya cukup besar pengaruhnya. Nah, untuk kolom kapiler, kolom kapiler ada dua desain ya. Ada yang ini, di mana si fasa diamnya langsung melapisi dinding kapilernya. Tapi ada juga yang menggunakan padatan bantuan. Jadi ada padatan, semua dilapisi oleh fasa diam, kemudian ditempelkan di sekitar dinding fasa diamnya. Dinding kapilernya. Kalau yang ini untuk GSC, gas solid chromatography. Untuk GLC ini hanya ini, yang VCOT atau SCOT. Ya. Jadi kalau ini si dinding kapilernya atau dinding kolomnya langsung dilapisi oleh fasa diamnya. Kalau yang SCOT adalah perlu bantuan padatan, di mana setiap padatan itu dilapisi oleh fasa diamnya, kemudian setelah itu baru ditempelkan di dinding kapilernya. Masing-masing punya kelebihan kekurangannya. Kalau ini si fasa diamnya sangat mudah lepas dari dindingnya. Tapi kalau yang SCOT ini relatif lebih tahan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ibu kan tadi dijelaskan bahwa injektor itu ada dua jenis, split dan splitless. Kalau split itu kan bisa dikeluarkan, sisanya kalau splitless itu kan jadi menumpuk di dalam, Bu. Jadi untuk pembersihannya itu secara manual atau seperti apa, Bu, yang splitless? Ya, kalau yang splitless kita bisa tangani dengan ukuran volume yang disuntikkan harus sesuai. Ada kriterianya. Jadi misalnya untuk kolom kapiler itu 1 mikroliter. Kita tidak boleh menyuntikkan lebih dari 1 mikroliter. Nah, kalau misalnya kita lupa, misalnya udah kelebihan ya mau nggak mau itu harus dibersihkan dengan cara yaitu dilepaskan injektornya kemudian kita bersihkan. Nah, itu lebih repot. Makanya yang model instrumen sekarang itu yang menggunakan split. Jadi ada bagian pemisah ada bagian yang untuk dan terbuang. Yang model instrumen sekarang. Itu yang bisa jawab. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita kembali ke sorry. Pas. Ini simulasi pemisahan oleh kolom, jadi ada campuran, ada kolom, ada proses interaksi komponen dengan fasa diamnya. Nanti ada yang ditahan yang ditahan di dalam kolom lama, ada yang sedang, ada yang tidak ditahan. Jadi yang tidak ditahan lama oleh kolom dia akan keluar duluan, kemudian yang ada interaksi dengan fasa diamnya dikeluarkan kemudian yang terakhir adalah yang mempunyai interaksi dengan fasa diamnya cukup baik, itu dikeluarkan setelahnya yang paling akhir.
tadi kolom. Jadi karena dimensi dari kolom itu berbeda-beda, ada yang isi untuk terutama untuk yang isian dan kapiler. Jadi untuk kapiler itu jumlah fasa diamnya per meternya itu sekitar 300 sampai 500 lempengan per teori ya. Kalau dinyatakan dalam program itu relatif ya. Nah, setelah kolom baru kemudian masuk ke detektor. Nah, detektornya ini ada dua jenis sebenarnya. Ada yang FID, ada yang TCG. Jadi ada yang FID, ada yang TCG. Yang kalian gunakan itu adalah FID. Jadi yang digunakan adalah FID, flame ionization detector. Di sini ada flame, nyala. Nyalanya dari mana? Nyalanya itu hasil reaksi antara hidrogen. Nah, ini kembali lagi menggunakan hidrogen. Jadi hidrogennya digunakan bukan sebagai fase gerak, tapi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan flame di detektor. Jadi hidrogennya ini direaksikan dengan oksigen yang terdapat di udara tekanan. Jadi apa fungsinya kompresor? Kompresor itu untuk menghasilkan udara. Nanti udara ini oksigennya bereaksi dengan hidrogennya yang menghasilkan nyala. Nyala inilah nanti akan menguraikan komponen yang sudah keluar dari kolom. Nah, nanti si diuraikan ini akan terjadi disosiasi atau pembentukan radikal positif dan radikal negatif. Yang nanti setiap radikalnya ini ditangkap oleh elektroda. Elektroda positif tentunya menangkap radikal negatif, sebaliknya yang elektroda negatif akan menangkap radikal yang positif. Nah, elektroda ini setelah menangkap ion atau radikal dengan yang kuat ini, nanti dia akan menerjemahkan sebagai sinyal listrik yang nanti diperbesar sinyalnya menggunakan amplifier baru masuk ke concorder. Jadi kalau diperhatikan di sini ada ionisasi, memang dari flame ini si komponen yang keluar dari kolom itu akan terjadi proses ionisasi membentuk radikal positif, radikal negatif. Makanya detektor FID disebut sebagai detektor yang destruktif. Artinya merusak sampel yang hasil dipisahkan. Nah, detektor ini hanya selektif berdasarkan massa. Artinya begini, sama-sama jumlah C-nya adalah jumlah C-nya sama, tapi bentuk senyawanya berbeda. Contohnya ada senyawa butanol. Kalau butanol kan C-nya berapa? Butanol C-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu butanol C-nya berapa? Aduh, 4, Bu. 4. Kalau profil alkohol, isopropil alkohol itu C-nya 4, tetapi 1 berfungsi sebagai cabang. Jumlah C-nya sama, tapi untuk isopropil alkohol ini C-nya yang satu lagi berupa cabang. Beda dengan butanol. Butanol kan C-nya lurus ya. Kalau isopropil itu C-nya 1 bercabang. Nah, kalau kita menggunakan FID, maka dua senyawa tersebut tidak terdeteksi sebagai dua senyawa, tetapi satu. Kenapa?
Karena dia si FID ini hanya mendeteksi sebagai masanya. Jadi masa C-nya sama-sama 4. Padahal yang satu lurus, yang satu lagi bercabang. Tapi karena di sini si FID ini deteksinya berdasarkan masa C-nya, di mana C-nya sama-sama 4-nya, akhirnya tidak bisa kita bedakan antara butanol dengan isopropil alkohol. Nah, ini kelemahan dari detektor FID. Selain itu juga adalah detektor FID tidak bisa mendeteksi air H2O atau CO2 atau SO2. Kenapa? Karena molekul-molekul ini tidak bisa terionkan dengan adanya nyala. H2O nggak mungkin menjadi dengan adanya nyala atau 2 akan menjadi H plus dan OH, ya, kecuali di elektrolisis ya. Tapi kalau saja diubah dalam bentuk gas, nggak mungkin terionkan. Jadi kalau kita ingin mendeteksi kadar alkohol dalam air, yang terdeteksi hanya alkoholnya saja. Airnya tidak terdeteksi, padahal kita ingin tahu kadar alkohol dalam air. Jadi kalau kita suntikan konsentrasi 70% dengan usia 80% itu akan terdeteksi sama konsentrasinya, karena yang H2O-nya tidak terdeteksi. Itulah kelemahan dengan detektor FID. Ini tadi saya katakan, jadi kalau ada alkohol dan air tetap aja di air. Tapi alkoholnya bisa deteksi oleh elektroda, tapi airnya tidak bisa terdeteksi oleh elektroda. Nah, kemudian yang TCD ini, TCD ini adalah thermal conductivity detector. Nah, ini gas pembawanya adalah helium, bukan nitrogen. Kalau detektor TCD, kenapa? Karena di sini kan yang deteksi adalah thermalnya. Nitrogen itu tidak peka terhadap bukan thermalnya. Yang terdeteksi adalah konduktivitasnya. Jadi kalau nitrogen itu sifat konduktivitasnya sangat rendah. Jadi kita tidak bisa membedakan kalau misalnya si nitrogen itu mengandung komponen. Beda dengan kalau misalnya TCD itu sangat peka terhadap konduktivitas. Jadi dia bisa membedakan antara ada tidaknya komponen dalam fase geraknya. Makanya si fase geraknya harus yang peka terhadap konduktivitas, yaitu helium. Jadi yang di lab kita itu memang terpasang helium, tapi heliumnya tidak digunakan. Kenapa? Karena detektor TCD-nya tidak terpasang, jadi jarang digunakan. Yang tidak terpasang adalah FID. Jadi yang kita gunakan hanya hidrogen, udara tekan, dan nitrogen yang kita gunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai yang tadi gas pembawa itu kan kalau misalnya di polban sendiri menggunakan hidrogen ya Bu, karena nitrogen. Relatif nitrogen karena relatif murah dan di perusahaan-perusahaan yang lain juga gitu. Itu tuh disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk penggunaan gas pembawanya atau bagaimana ya Bu? Ya, kalau di perusahaan-perusahaan tentunya kalau yang perusahaannya besar memang seperti gini, yang di BPPT aja itu sama-sama lembaga penelitian, mereka menggunakan gas pembawanya adalah hidrogen karena lebih ringan dan banyak komponen yang bisa terdeteksi oleh menggunakan gas pembawa tersebut. Nah, kalau untuk yang perusahaan swasta
Itu ada dua, ada yang menggunakan hidrogen, yang helium jarang, karena sangat-sangat mahal. Itu satu tabung saja itu harganya sekitar hampir mendekati 5 juta atau 10 juta lah. Ya. Jadi memang kalau untuk gas bawah itu jarang sekali menggunakan helium. Untuk itu ya, untuk yang detektornya FID. Ya. Tapi kalau untuk detektornya TCD, ya mau nggak mau harus menggunakan yang helium karena tidak bisa tergantikan sifat konduktivitasnya. Jadi kalau yang perusahaan minyak itu yang selama ini saya tahu adalah nitrogen karena lebih murah karena mereka GC-nya online ya. Jadi online itu setiap saat jalan. Ya setiap jalan kan tentunya harus yang mau tidak mau sifat ekologisnya juga berperan ya. Jadi digunakanlah nitrogen sebagai gas pembawanya karena 24 jam dia berjalan GC-nya. Untuk yang gas ya, untuk seperti perusahaan yang berkaitan dengan gas itu GC-nya online. Itu yang bisa saya jawab. Baik Ibu, berarti untuk gas pembawa juga kembali ke penyesuaian detektor ya Bu. Ya, Terima betul. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Oke, sekarang ke aplikasinya. Aplikasi GC itu kan bisa digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu kita lihat parameter waktu tensi atau RT atau TR, sama aja. Untuk analisa kuantitatif bisa berdasarkan tinggi puncak ataupun luas puncak. Yang baik adalah kalau menggunakan luas puncak ya. Karena kalau tinggi puncak itu dipengaruhi oleh volume penyuntikannya. Lebih banyak dipengaruhi oleh volume penyuntikannya. Tapi kalau luas puncak ini memang sangat bergantung pada berapa sih komponen-komponen yang berinteraksi dengan fasa diamnya. Nah, untuk analisa kualitatif ini sebenarnya ada beberapa cara, ada dua. Tapi yang sering kita pakai adalah dengan membandingkan saja. Jadi kita suntikan standar, kemudian kita suntikan sampel. Nanti lihat waktu tensinya sama apa tidak. Gitu. Nah, seringkali terjadi pergeseran. Nah, ini seringkali karena penyuntikannya tidak konsisten atau dilakukan secara manual. Dilakukan secara manual ini perbedaan suntikan pertama dengan suntikan kedua itu seringkali berubah. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya standar etanol misalnya. Pada standar kita deteksi waktu tensinya 1,23 misalnya. Tapi begitu sampel itu terjadi pergeseran menjadi misalnya 154. Harusnya kan kalau waktu tensinya berbeda, itu komponennya berbeda. Nah, tetapi di sini adalah karena tidak konsistennya kita menyuntiknya. Ya. Atau penyuntikannya secara manual. Beda kalau penyuntikannya menggunakan autosampler. Autosampler itu kita menggunakan instrumen yang mengambil kemudian menyuntikannya. Itu bisa kita minimalis untuk kejadian atau kesalahan tersebut. Nah, untuk analisa kuantitatif tentunya harus melewati analisa kualitatif karena kalau di sampel itu kita kan harus tentukan dulu ada nggak etanolnya. Kalau ada, baru berapa konsentrasinya. Nah, analisa kuantitatif ini ada berbagai cara.
Yang paling gampang adalah yang persen area. Nah, tapi kalau persen area nanti saya jelaskan kenapa, kelemahannya apa. Kemudian ada yang persen area terkoreksi atau disebut normalisasi. Ada juga yang analisa kuantitatif yang relatif lebih bagus, ya, yaitu eksternal standar. Yang paling bagus adalah internal standar. Eksternal standar dengan internasional nanti masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita fokus ke persen area. Ini yang dilakukan pada saat kalian praktikum, berdasarkan persen area. Yang persen area dan persen area terkoreksi itu disebut sebagai analisa kuantitatif relatif. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga penentuannya itu relatif benar ya. Jadi tidak persis atau tidak sesuai yang sebenarnya. Dia paling kita sebutkan sebagai menggambarkan konsentrasi komponen dalam sampel. Jadi bukan sebenarnya. Kenapa disebut relatif? Nah ini gini. Jadi misalnya kemarin yang pada percobaannya adalah kita suntikan etanol. Begitu kita suntikan etanol banyak sekali puncak-puncaknya. Nah, tidak hanya satu aja etanol sendiri, tapi banyak sekali puncak-puncaknya. Nah, kalau metode persen area adalah setiap puncak ini mempunyai luas puncak. Puncak yang merah, puncak A, puncak B, puncak C, puncak D, ini masing-masing mempunyai luas area. Di sini misalnya puncak A 1000, puncak yang B 2000, puncak yang C 500, kemudian yang puncak D 1000. Nah, ini oleh alat tersebut dijumlahkan total areanya. Nah, begitu dia akan menghitung persen areanya dari komponen A, maka dia menggunakan rumus ini. 1000 dibagi total semua puncak yang ada. Munculnya 22,2%. Jadi oleh karena itu, pada saat kalian praktikum itu, padahal yang disuntikan etanol murni. Etanol yang konsentrasinya 98%. Tapi begitu diinjeksi, itu munculnya kadang-kadang 50%, kadang 40%. Kenapa? Nah ini, karena banyak pengontornya yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, semua pengontor ini ikut dihitung dalam menentukan konsentrasi. Makanya metode persen area disebut karena metode relatif. Hanya menggambarkan saja bahwa si etanol itu konsentrasinya sekitar 22,2%. Jadi tidak menunjukkan sebenarnya berapa sih konsentrasinya. Nah, kemudian ada yang metode yang disebut normalisasi atau persen area yang terkoreksi. Nah, kalau persen area terkoreksi ini sudah memperhitungkan kepekaan detektor terhadap komponen tersebut. Karena setiap komponen itu mempunyai kepekaan tersendiri terhadap detektornya. Nah, untuk persen area terkoreksi ini adalah kita membuat campuran yang persis sama dengan yang sampel. Nah, ini susahnya begitu. Karena kan kita tidak tahu sampel itu isinya apa saja. Padahal kita harus membuat campuran yang harus sama persis dengan sampel. Nanti campuran disebut sebagai campuran standar ya. Nah, campuran standar ini yang komponen persis dengan sampel ini kita buat kromatogramnya. Nanti setiap komponen ini akan menghasilkan faktor yang disebut faktor kepekaan detektor. Nah, nanti setelah itu kita suntikan sampel. Nah, faktor kepekaan detektor dari standar yang kita suntikan terdahulu itu digunakan untuk menentukan
konsentrasi dari komponen yang ada di dalam sampel. Nah, ini juga sama. Puncak-puncak gangguan atau puncak-puncak yang tidak diinginkan itu masih terhitung, masih ikut dalam penentuan konsentrasi. Jadi, baik persen area atau maupun persen area terkoreksi itu tidak bisa menentukan konsentrasi yang sebenarnya, hanya bisa menentukan gambaran konsentrasi yang ada dalam sampel. Makanya dicarilah metode yang lainnya yang disebut sebagai metode absolut. Nah, kalau metode absolut berarti itu sudah benar konsentrasinya. Ada dua cara, ada yang eksternal standar, ada internal standar. Ada ESTD, ada ISTD. Yang masing-masing juga ada dua, ada yang tunggal, jadi hanya menggunakan standar tunggal, ada yang menggunakan jamak ya, artinya beberapa konsentrasi. Kalau yang tunggal ini hanya menggunakan satu larutan standar. Tapi kalau yang kurva ini menggunakan satu standar, tapi kita variasikan konsentrasinya. Metode ini lebih teliti dibandingkan yang tadi, persen area tadi, atau yang metode relatif. Jadi yang menggunakan kurva, ini yang eksternal dulu, eksternal. Kalau ini yang tunggal. Kalau yang tunggal adalah kita membuat lautan standar dengan konsentrasi tertentu, kita suntikan, kemudian baru kita suntikan sampelnya. Nah, nanti lihat kalau memang ada komponennya yang sama dengan standar, dia akan terhitung sebagai konsentrasi A misalnya dengan konsentrasi sesuai yang ada di standar tadi, dengan melibatkan faktor koreksi tadi, koreksi terhadap kepekaan detektor. Nah, cara ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh konsistennya penyuntikan. Jadi kalau yang manual ini metodenya ini sangat susah ya untuk konstannya, untuk komponen yang sama. Karena dia harus bandingkan dulu waktu tensinya. Kalau waktu tensinya sama, maka dianggapnya senyawanya sama. Kalau waktu tensinya berbeda, dianggapnya komponen yang tidak sama di komponen lain. Dan penentuan konsentrasinya juga lebih kasar ya. Nah, karena itu biasanya digunakanlah yang kurva kalibrasi. Jadi kita buat lautan standar dengan berbagai macam konsentrasi. Nah, masing-masing nanti diukur atau disuntikan dan masing-masing lihat nanti luas puncaknya. Kemudian nanti diplotkan antara konsentrasi standar dengan luas areanya. Nah, nanti kita lihat untuk sampel A, misalnya komponen A, nanti hitung, si alat nanti akan menghitung berapa sih luas areanya. Nah, dari luas area ini nanti diplotkan di kurva kalibrasi, dapatlah konsentrasi. Ya. Ini kebalik, harusnya kan yang didapat data adalah luas areanya dulu, baru masuk kemudian ke konsentrasi. Di sini dapatlah konsentrasinya sekitar 7 ppm dengan melihat luas areanya. Sampai sini ada pertanyaan untuk eksternal standar? Ini yang tunggal, ini yang menggunakan kurva kalibrasi. Yang eksternal standar ini adalah kalau untuk manual itu sangat dipengaruhi oleh konsistennya kalian menyuntikkan sampelnya. Ada pertanyaan? Halo.
Lah masih adakah mahasiswanya ya? Jangan-jangan saya ngobrol sendiri lah. Dari Halo. saya belum ada pertanyaan. Karena kita tinggal satu kali pertemuan itu langsung langsung latihan soal untuk AS dan GC. Karena sekarang saya tutaskan untuk teori GC-nya dulu. Oke, sekarang ke tadi eksternal, sekarang internal standar. Internal standar berarti standarnya itu sama, ada yang menggunakan satu standar, ada yang menggunakan kita buat campurannya. Di sini yang disebut internal standar adalah standar yang ditambahkan itu senyawanya tidak boleh sama, tetapi sifatnya sama. Jadi standar yang kita suntikan itu ada dua standar. Standar yang sinyalnya sama dengan yang akan kita uji atau yang kita akan deteksi. Standar yang kedua adalah yang tidak sama dengan standar tadi, standar target, tetapi sifatnya sama, yang disebut sebagai internal. Jadi ini sebenarnya ada dua standar di dalam standar ini. Ada yang target, artinya si komponen hijau ini sama dengan komponen yang ada di dalam sampel. Tapi yang biru ini adalah standar yang tidak sama kalau volumenya atau konsentrasinya sama, maka di antara kalau kita suntikan antara standar dengan sampel itu si internal standarnya itu memberikan puncak yang luasnya sama. Jadi kalau luasnya tidak sama, nah ini harus dievaluasi. Kenapa? Harusnya sama, karena konsentrasinya itu sama, volume yang disuntikan juga sama antara standar dengan sampel. Makanya internal standar ini jauh lebih teliti dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Ini yang tunggal dulu. Kita buat daftar standar, arti misalnya kita ingin menentukan etanol. Berarti di sini standar targetnya adalah etanol. Internalnya adalah senyawa sesama alkohol, sifatnya sama dengan etanol, tetapi tidak boleh persis sama dengan etanol. Makanya biasanya kita gunakan adalah propanol sebagai internal standarnya. Jadi di dalam standar ini ada etanol sebagai target komponennya, kemudian propanol sebagai internal standarnya. Begitu juga sama untuk sampelnya, yang sampel ini ditambahkan internal standar atau ditambahkan propanol dengan konsentrasi dan volume yang sama. Makanya kalau kita injeksikan atau kita suntikan, kita buat kromatogramnya, maka yang internal standar itu memberikan puncaknya yang sama, baik tinggi maupun luasnya sama. Nah, nanti bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya adalah untuk yang tunggal itu bisa kita lihat dari
perbandingan. Jadi luas puncaknya si target dibagi dengan luas puncaknya internal. Dapatlah faktor 1,2. Ya. Kemudian si komponen ini karena sudah ada senyawa targetnya yang meskipun konsentrasinya rendah, itu bisa kita deteksi berapa konsentrasinya dengan hasil perbandingan ini. 1,2 dikalikan luas puncak dari si perbandingan luas puncak dari si target dalam sampel terhadap si internal standarnya. Jadi ini cara manual perhitungannya untuk yang tunggal ya. Tunggal. Jadi konsentrasi target 100 ppm di dalam ini. Kemudian di sampel dapatnya 700, maka kita bandingkan aja perbandingan rasio tadi 0,7 dibagi dengan 1,2 kalikan 100. 100 ini kan 100 dari target tadi di dalam standar. Dapatlah 5,8 ppm. Nah, kalau yang jamak artinya kita membuat deret standar, artinya kita variasikan konsentrasi targetnya. Jadi konsentrasi targetnya ini kita variasikan. Di sini misalnya variasi targetnya konsentrasinya 500 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm dan seterusnya, tetapi internal standarnya tetap 100 ppm. Yang kita buat sebagai sumbu X-nya adalah konsentrasi si target. Yang kita variasikan hanya komponen targetnya. Internal standarnya tidak berubah. Sehingga karena si konsentrasi targetnya bervariasi, maka akan didapatkan variasi dari perbandingan atau rasio dari puncak target terhadap puncak internal standar. Nanti dibuat grafik lah. Misalnya di sini si sampel perbandingan puncaknya 0,7, minta interpolasi aja dari sini ke garis lurus, dapatkanlah rasio 0,58. Ini bukan 0,8 harusnya. Kan ini kan dari konsentrasi target, harusnya kan sini 100 bukan 1 ya, 100 ini ya 10, 20, 30, nah didapat konsentrasinya adalah 58. Karena yang sumbu X ini adalah konsentrasi dari target. Yang kita variasikan adalah konsentrasi target, 10, 20, 30. Nanti kan didapatkan variasi rasio puncaknya. Nah, nanti dari sini si 0,7 dari rasio ini kita interpolasi, dapatlah konsentrasinya harusnya sama sini 58. Bukan konsentrasi, bukan rasio konsentrasi ya di sini biasanya. Tapi paling gampang adalah konsentrasi dari target, yang karena yang kita variasikan adalah konsentrasi target. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti selesai sudah materi GC untuk hari ini. Jadi minggu depan, kalau ada satu pertemuan, itu langsung latihan soal untuk AS maupun GC. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Ibu saya izin bertanya, Yuk silakan, silakan. tapi kaitannya dengan waktu pelaksanaan praktikum, Bu, tidak Iya, apa-apa. tidak apa-apa, nggak apa-apa. Justru bagus. Eh, jadi waktu pelaksanaan praktikum itu, data yang terbaca di monitornya itu Hmm. puncaknya terurai, Bu. Nah, itu tuh bisa disebabkan oleh apa ya, Bu? Jadi tidak satu titik gitu, Bu. Gitu. Bukan banyak puncak ya? Eh, puncaknya satu, tapi Nah, angka yang terbacanya itu terurai. Jadi ada beberapa poin gitu, Bu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada komponen lain yang tidak terpisah. Jadi kan di satu puncak, tapi angkanya banyak-banyak sekali ya di situ ya, di puncak itu. Iya, Bu. Ya, itu artinya adalah ada komponen lain yang tidak bisa terpisah. Jadi munculnya itu puncak, satu puncak, tapi kalau dilihat waktu retensi itu menunjukkan jenis komponennya. Jadi kalau dalam satu puncak ada lebih dari satu puncak, ada lebih dari satu waktu tensi, itu menunjukkan dalam satu puncak itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi kan dia puncaknya satu, tapi muncul angka-angka. Angka itu kan waktu retensi kan? Iya, Bu, waktu retensi. Nah, waktu retensi itu menunjukkan jumlah komponen. Jadi kan kalau kalian ada di puncaknya adalah satu berapa, dua berapa, itu kan bahwa di dalam puncak itu lebih dari satu komponen yang tidak bisa terpisah. Paham? Atau masih bingung? Masih bingung sih, Bu. Soalnya waktu pengujian butanol juga kan itu hanya satu komponen. Tapi Ya, tetap waktu retensinya itu banyak, Bu. ya itu artinya adanya pengotor di dalam butanol. Memang tertulisnya butanol, tapi kan kita nggak tahu butanolnya apakah murni 99% ataukah tidak. Jadi kalau kita deteksi ternyata puncaknya banyak, tapi yang muncul satu puncak, tapi di situ waktu tensi banyak, artinya dalam satu puncak itu terdiri dari beberapa komponen. Secara botolnya sih iya butanol, tapi begitu kita deteksi, itu banyak sekali ternyata komponennya. Jadi bisa karena si butanol tidak lagi murni, pertama. Yang kedua adalah si kolomnya sudah terkontaminasi dengan senyawa yang lain yang nempel di dalam situ. Begitu kita suntikan butanol, dia ikut. Dan dia numpuk di puncaknya butanol. Oh iya, Bu. Mengerti, Bu. Jadi banyak sekali faktor. Nah kebetulan kolom yang terpasang itu adalah kolomnya non polar. Jadi kalau memang mau terpisah benar, itu harusnya kolomnya kolom yang polar kan. Alkohol itu sifatnya polar. Kalau tidak yang polar, carilah kolom yang semi polar. Jadi memang meskipun kemarin kita juga coba kita ganti butanolnya, tapi butanol yang diganti itu bukan yang baru dibuka, tapi yang sudah lama, tapi yang di botol kecilnya kita ganti. Tapi jadi hasilnya sama saja, artinya butanol yang dari botol yang besar itu sudah terkontaminasi. Karena begitu kita suntikan, puncaknya di satu puncak itu banyak sekali nilai waktu tensinya. Artinya kan kalau waktu retensi itu menunjukkan komponen-komponen yang lainnya selain butanol. Oke, itu yang bisa saya jawab. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk GC selesai sudah. Jadi bagus tadi pertanyaan yang dari hasil praktikum itu kan hasil real ya, hasil praktikumnya dengan yang kita kaitkan dengan teorinya. Jadi kalau logikanya, kalau memang itu etanol murni, harusnya puncak tertinggi itu hanya menunjukkan satu waktu tensi. Jadi puncak tertinggi itu hanya ditunjukkan oleh satu waktu tensi atau satu RT. Tapi kalau di puncak tertinggi itu terdiri dari berbagai waktu tensi, nah itu kita perlu pertanyakan kemurnian dari si larutan sedarangnya atau kebersihan dari kolomnya. Oke, saya kira untuk hari ini, untuk IA, untuk teori selesai. Jadi minggu depan kita langsung latihan soal karena tanggal 30 kita mulai UAS dan UASnya sekarang udah diwajibkan luring atau offline untuk semua mata kuliah. Jadi mohon persiapannya. Jadi nanti pas pas pelatihan soal, mohon kalau ada pertanyaan yang kurang jelas ditanyakan saja. Jadi tidak ada pertanyaan atau pada saat ujian bisa dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.